Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi dan taksonomi makhluk hidup. Pengertiannya untuk klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup, dan dasar dari klasifikasi sendiri adalah ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Untuk taksonomi itu diartikan sebagai tingkatan nama kelompok dari suatu makhluk hidup. Kemudian apa sih tujuannya untuk mengklasifikasi? Kita sudah belajar sebelumnya, yaitu mempermudah mempelajari makhluk hidup. Takson yaitu nama suatu tingkatan kelompok. Agar bisa mempermudah pengelompokannya, maka setiap takson diberi nama istilah, biasanya menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Makhluk hidup di dunia dibagi menjadi 5 kerajaan atau kingdom. Nah, kingdom, ya, kerajaan atau kingdom ini akan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa film. Nah, misalnya kingdom dari suatu makhluk hidup itu misalnya hewan. Nah, kingdom hewan atau animalia. Itu nanti di dalam kelompok animalia itu dibagi lagi, ada beberapa film, ya. Nah, untuk animalia film, bukan divisi, ya. Kalau divisi untuk tumbuhan, jadi kerajaan tumbuhan nanti dibagi menjadi beberapa divisi. Tapi untuk film hewan, ya, kerajaan hewan ini filmnya ada beberapa, ya, banyak, ya, nanti kita pelajari bersama. Jadi intinya pada kelompok kerajaan atau takson takson kerajaan dibagi menjadi beberapa film lagi. Film menjadi bagian dari kerajaan. Nah, sama seperti Jawa Tengah adalah bagian dari Indonesia. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, jadi di dalam negara Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi. Sama seperti di dalam kerajaan hewan misalnya, itu dibagi beberapa film. Oke. Film dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Nah, jadi berapa kelas apa saja kelasnya nanti kita pelajari juga. Jadi sekali lagi, film ini pada hewan dibagi beberapa kelas. Divisi pada tumbuhan, ya, divisi pada tumbuhan itu juga dibagi beberapa kelas. Berikutnya, nah ini istilah divisi atau divisio, kelas atau klasis, ini istilah Latin, ya, klasis. Nanti di buku kamu bisa pelajari tabelnya, ya, ada istilah kelas untuk bahasa Indonesianya, untuk bahasa Latinnya adalah klasis, dan untuk bahasa Inggrisnya kelas. Ya, berikutnya kelas atau klasis dibagi lagi menjadi beberapa bangsa atau ordo. Nah, kelas dibagi beberapa ordo. Sama seperti provinsi dibagi beberapa kabupaten, ya, atau wali kota. Kemudian berikutnya bangsa atau ordo dibagi beberapa famili atau familia atau suku. Sama seperti halnya kabupaten dibagi beberapa kecamatan, ya. Selanjutnya suku atau famili atau familia dibagi menjadi beberapa marga atau genus. Sama halnya dengan kecamatan dibagi beberapa kelurahan, ya. Kemudian marga dibagi lagi atau genus dibagi lagi menjadi beberapa spesies atau jenis. Nah, sama saja kelurahan dibagi beberapa RW dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian yang terakhir, ya, dari makhluk hidup jenis, ya, seperti manusia itu termasuk jenis, ayam termasuk jenis. Jadi sudah terperinci, ya, menjadi satu individu. Tetapi masih juga kemungkinan ada, karena misalnya manusia itu ada beberapa ras, ya, ada ras mongoloid, ada ras
negroid dan seterusnya. Ayam juga demikian, ada ras ayam kampung, ada ras ayam hutan, ada ayam negeri dan seterusnya. Jadi mungkin saja di dalam jenis dibagi lagi, yaitu varietas atau variasi atau ras. Oke, cukup mengerti. Selanjutnya pahami urutan kelompok atau takson. Ini diingat tadi urutan yang terbesar namanya kerajaan atau kingdom. Yang kedua, bagian dari kerajaan adalah filum atau divisi pada tumbuhan, filum pada hewan, kelas atau klasis, bawahnya lagi bangsa atau ordo, bawahnya lagi suku atau famili, bawahnya lagi marga atau genus, dan terakhir jenis atau spesies. Jika ada perbedaan di dalam spesies, maka kelompoknya bernama ras atau varietas atau variasi. Jadi variasi artinya perbedaan di dalam satu jenis. Nah, berikutnya ini contoh dari beberapa hewan, banyak sekali macamnya, ada tumbuhan dan sebagainya. Ini semua makhluk hidup, ya kira-kira seperti ini. Kemudian bagaimana ini cara mengklasifikasinya, kemudian membuat taksonominya. Ini tentu tugas para ahli ya. Jika kita ingin mengelompokkan ini, tentu kita harus mempunyai ilmu untuk mempelajari pengelompokan ini. Untuk mempelajari ilmunya namanya taksonomi. Berikutnya misalnya ini ada makhluk hidup, semua yang tadi ada di gambar ditulis di sini. Nah, nanti makhluk hidup ini ada yang bukan hewan, ada yang hewan. Kemudian kita kelompokkan yang hewan. Ya, kelompokkan yang hewan dalam lingkaran ini, dalam kelompok ini. Tapi hewan itu sendiri ada filumnya, ada yang bervertebrata atau bertulang belakang, ada yang tidak bertulang belakang. Maka di dalam hewan sendiri bisa dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu kelompok yang bernama kelas ya, atau subnya, atau sub dari hewan bertulang belakang atau sub dari kerajaan. Nah, kita misalkan seperti ini. Hewan-hewan yang tadi ada di sini, makhluk hidup yang tadi ada di sini, kemudian kita bagi, ada yang hewan, ada yang bukan hewan, bahkan ada yang jamur tadi ya. Maka kelompok itu menjadi kecil. Ketika dia berada di dalam kelompok makhluk hidup, ya secara umum kelompoknya besar, banyak, anggotanya banyak. Tetapi ketika dibagi lagi, maka anggotanya kecil. Seperti jamur, anggotanya hanya satu di dalam tabel tadi ya, di dalam kotak tadi. Kemudian tumbuhan anggotanya hanya 3, sementara di sini yang hewan banyak. Hewan setelah dibagi 2 menjadi hanya beberapa bagian. Artinya ini dibagi dalam hewan tulang belakang ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang bagian yang tidak bertulang belakang ada 3. Maka setelah kelompoknya dipecah, anggotanya semakin sedikit. Nah, tetapi bagaimana dengan ciri-cirinya? Ciri-ciri misalnya tadi di sini di dalam makhluk hidup, ya ciri-cirinya semuanya kemarin kita ketahui ada 8 ya ciri makhluk hidup ya. Ada yang menyebut 9 dan boleh juga mungkin ada 10 ciri. Nah, ciri-ciri tadi setelah dipecah, ya selain 10 ciri tadi, ini ada tambahan di sini ya di kelompok ini, yaitu ciri bertulang belakang. Kemudian yang ini ciri tidak bertulang belakang. Berarti ini sekarang di kelompok hewan-hewan ini sudah memiliki 9 ciri yang sama. Ini juga memiliki 9 ciri yang sama. Sekarang kita pecah lagi kelompok yang vertebrata. Yang vertebrata ada yang menyusui, ada yang tidak menyusui tapi merayap atau melata. Kemudian ada yang terbang, yaitu burung. Nah, dari kelompok ini, bagian yang tadinya beranggota besar atau anggota banyak menjadi beranggota sedikit karena dipecah lagi. Jadi kalau begitu dari kelompok filum kemudian dibagi lagi menjadi kelompok yang di bawahnya misalnya kelas, maka akan lebih kecil anggotanya. Tetapi ciri-cirinya lebih banyak. Tadi di bagian pertama, ciri-ciri makhluk hidup ada 8 atau 9. Kemudian ditambah lagi ciri-cirinya dia bertulang belakang 10. Sekarang dibagi lagi
menjadi kelompok menyusui, berarti 11 ciri yang sama. Ya, ada 11 ciri yang sama di sini, tapi anggotanya tidak sebanyak yang tadi, ini hanya sedikit. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkannya. Jadi kalau dibagi kelompoknya ke dalam kelompok-kelompok yang berikutnya, yang lebih bawah, ya, tingkatan yang lebih ke bawah, anggotanya semakin sedikit. Nah, contoh lagi ini sekarang, jadi kelompok kelas menyusui, ternyata kita bisa membagi lagi menjadi beberapa ordo. Ordo pemakan daging. Ada berapa ordo pemakan daging? Ada 3. Ya, berarti kalau tadi disebutkan anggotanya tadi ada berapa? Di dalam kelompok menyusui misalnya ada 5 di sini, itu tikus, kemudian gajah, harimau, kucing, dan anjing. Ini ada 5 kelompok, ya, ada 5 makhluk hidup. Sementara setelah kelompoknya dikecilkan lagi, anggotanya menjadi mengecil, menjadi sedikit. Tapi apa bagian-bagian yang ciri-ciri yang ada di dalam kelompok yang lebih kecil ini lebih banyak persamaannya. Selain dia makhluk hidup dengan 10 ciri, dia juga mempunyai tulang belakang, ya, sekarang sudah 11. Dia juga menyusui 12, dan dia pemakan daging 13 ciri. 13 ciri sama. Jadi semakin kecil kelompoknya berarti ciri-cirinya semakin banyak. Oke, ciri-ciri yang sama semakin banyak pada anggota tersebut. Nah, kesimpulannya begini. Jadi dari kelompok terbesar kerajaan, kemudian filum, kelas, dan seterusnya sampai kelompok yang terkecil namanya spesies, ini persamaan ciri-cirinya semakin banyak dan anggota kelompoknya semakin sedikit, ya. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita kali ini tentang urutan, takson, ya, dan kelompoknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.